Mana? Nanti ini ya. Oh, antarin Gloria ya. Ya, suami gue ya. Oh, di bola. Gloria masih senang juga ya? Masih. Oh iya. Senang masih. Oh jarang. Oh makan. Oh main. Bersyukur. Keponakan Oma susah makan. Oh bapaknya ya. Aku di sana karena apa yang saya kayak orangnya ya sini berdua dari jalan dari lamun makan tadi jadi kurang karena sifatnya masukin atau kalau udah oke dia dibagi udah ya oke udah kalau di sini agak besar
Oh, di situ. Oh, kayaknya sih beda ya.
Langsung main. Oh iya, jangan banyak biasa. Makasih ya. Tuh, mereka sudah cucun. Kalau cicingnya tiris, saya ya. Kami semua kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pelayanan kita hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekarang kita bertemu lagi pada hari ini. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Yang masih di belakang mungkin boleh yang ke depan, kita akan mulai ibadah.
Untuk handphone yang belum di-share, mohon untuk di-share dulu. Kita akan membaca renungan kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 10 sampai 16. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergumar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan berubah. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan sembah Dia, karena Dialah yang Dia besar dan ajaib, Raja segala bangsa. Kita sujud kepada-Nya, layaklah segala bangsa. Ajaiblah karya-Mu, agenda benarlah jalan-Mu, Raja
Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin bernyanyi untuk-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah hari ini ya Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bisa berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Bisa menjadi kesenangan bagi-Mu dan kesenangan bagi kami ya Tuhan. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Hidup kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Kami hanya melayani-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain ya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Ya Tuhan, bimbinglah kebaktian ini ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkatilah firman yang akan disampaikan nanti ya Tuhan. Biarlah bisa kami terapkan di depan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Janganlah hanya melewat saja di pikiran kami, telinga kami ya Tuhan, firman yang disampaikan nanti. Biarlah kami terapkan ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat? Sehat. Dingin? Dingin. Dingin ya? Di luar dingin, sedang mendung ya. Di sini juga dingin karena ada AC. Tapi nanti kita akan berkeringat. Di sini kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Karena kita akan memuji, bernyanyi, kita akan terus bersama Tuhan karena roh Tuhan ada dalam kita. Mari kita angkat pujian terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Bapak Ibu siap untuk memuji nama Tuhan? Kita akan mengatakan sekarang.
semua di sini, semua makhluk di bumi ini memuji namanya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Mari kita katakan langit dan bumi memujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Segala kejutan semuanya. Lagu yang membatasi langit bumi, semua sujud di hadapan.
bagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat untuk pujian hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan
bersyukur buat pagi hari ini, buat pagi yang indah. Kami boleh memuji Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan. Kami berterima kasih buat kesehatan yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh berbicara buat setiap kami. Bapak, sampaikan isi hati-Mu supaya sungguh-sungguh apa yang boleh kami dengar pagi hari ini adalah kehendak Tuhan. Kami menjadi umat-umat yang suka dengan kebenaran firman Tuhan dan mengerjakan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan supaya semua yang disampaikan itu berasal dari Tuhan dan pulang dari tempat ini kami diberkati Tuhan dengan limpah lewat kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Orang keras shalom. Iya, puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang ceria, yang semangat memuji Tuhan, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama-tama ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani. Beberapa kali biasanya kalau saya melayani tempat ini sendirian, kali ini full band. Jadi saya bersama dengan istri saya, wanita paling manis sedunia. Ini namanya Dian, istri saya, dan dengan Gloria kecil. Boleh tepuk tangan. Ya, Bapak Gembala memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengapa Kita Harus Melayani. Mengapa kita harus melayani? Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pelayan, apakah pekerjaan pelayan itu disukai orang atau cenderung tidak disukai? Boleh slide-nya ditampilkan saja. Bukan yang itu. Slide-nya bukan yang itu. Oke. Bapak Ibu, gimana kalau dengar kata pelayan, apakah ini disukai atau tidak? Tidak. Atau mau dicek lagi? Bentar. Tidak. Jadi ada banyak orang tidak suka dengan kata pelayanan. Banyak orang berpikir kalau melayani itu sesuatu yang nggak mudah. Sepertinya disuruh-suruh. Oh, pelayan itu levelnya ada di bawah. Saya mohon izin, di tas ada PowerPoint, bisa dicek lagi aja. Sorry, yang ini. Boleh dicek lagi, mungkin. Filenya cuma satu, yang ini aja. Ya. Menjadi pelayan itu bukan pekerjaan yang disukai oleh banyak orang. Karena pelayan posisinya ada di bawah. Naluri manusia, kalau kita ingin punya pekerjaan, kita ingin pekerjaan yang posisinya di atas. Posisinya enak. Bahkan ada orang-orang, kalau bisa, banyak rebahan, hidup berkelimpahan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Lalu kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus mau melakukan sesuatu yang buat banyak orang di luar sana adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Lukas pasal 10 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sesuatu yang sangat penting yang menjadi dasar kenapa kita harus melayani. Jadi ternyata dasar di dalam setiap pelayanan kita karena kasih. Katakan sama-sama kasih, Bapak Ibu. Kasih. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Jadi kalau ngomongin segenap itu berapa persen, Bapak Ibu? 100%. Kalau kita sadar akan hal ini bahwa kita mengasihi Tuhan,
Maka pada waktu kita menjalankan sesuatu yang namanya pelayanan, meskipun ada tantangan, kita akan maju terus. Bapak Ibu, siapa di tempat ini yang sudah melayani lebih dari 5 tahun? Kebanyakan lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, yang tadi kita sama-sama angkat tangan, apakah waktu kita melayani Tuhan tidak ada tantangan? Banyak. Saya ganti pertanyaan saya. Ada nggak waktu kita melayani Tuhan justru kita bisa punya masalah? Bisa. Atau pernah nggak waktu kita sungguh-sungguh Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau dengan segenap hati, tapi justru ada orang yang nggak suka sama kita? Coba direnungkan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang terbaik, kita melakukan sesuatu yang paling bagus dengan hati yang tulus. Itu pun kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin menyalahartikan. Itulah sebabnya dasar kita bukan untuk dikasihi manusia. Itulah sebabnya dasar kita melayani bukan sekedar mendapatkan pujian manusia. Dan hari ini saya akan bagikan 3 hal mengapa kita harus melayani. Di dalam Lukas 8 ayat 1-3 nanti kita akan baca bersama-sama ya. Yang laki-laki baca ayat 1, yang wanita baca ayat 2, nanti kita bersama-sama baca ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat 1-3, yang laki-laki dulu. 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan beberapa orang perempuan yang disembahkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Bersama-sama Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak Ibu, kita akan membedah ayat-ayat ini menjadi 3 hal. Kenapa kita harus melayani? Atau kenapa kita harus melayani Tuhan? Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama bahwa kita melayani Tuhan itu karena panggilan Tuhan. Yang kedua, kita akan bersama-sama belajar kenapa kita melayani, karena kita sudah mengalami kasih-Nya. Dan yang ketiga, kita melayani karena ingin menjadi berkat. Di dalam ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa yang lain, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ke-12 murid yang bersama-sama ini melampaui sebuah proses awal yang namanya panggilan. Dan kita akan melihat kisah ini pada waktu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Waktu Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Yesus sudah berpikir akan ada bersama beberapa orang untuk melakukan sesuatu yang besar. Bahkan tercatat di dalam sejarah, murid-murid mereka mati syahid. Mereka mati mengorbankan nyawanya demi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas 5 ayat 1-6 ini adalah kisah pada waktu Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Di ayat pertama bilang gini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru,
telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, seandainya ada seseorang yang ingin memilih sebuah tim, seandainya ada seseorang yang akan memilih kepanitiaan, ada orang-orang yang akan memilih orang-orang yang terbaik, biasanya ada kriterianya nggak Bapak Ibu? Biasanya ada kriterianya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada di perusahaan, biasanya di perusahaan itu ada bagian namanya HRD. Salah satu tugasnya itu merekrut karyawan. Salah satu proses yang sering kali terjadi adalah ada iklan lowongan kerja. Atau mungkin kita menjadi salah satu orang yang pernah ngelamar gara-gara iklan lowongan kerja. Siapa yang pernah melamar kerja lewat iklan lowongan kerja? Saya juga pernah. Nah, di situ biasanya ada kriteria, ada kualifikasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Dibutuhkan seorang supervisor di bidang pemasaran, usia 25 sampai 35 tahun, pendidikan minimal D3, IPK minimal 3,0, berpengalaman minimal 2 tahun di dalam bidangnya, dan siap bekerja di bawah tekanan. Wah, yang terakhir nggak enak tuh. Nah, pada waktu orang-orang sudah melihat itu, usia saya sudah 50, nggak masuk kriteria. Terus lihat, ya saya punya pengalaman, tapi pengalamannya cuma 1 tahun. Ya karena dia nekat, coba saja, boleh deh. Nah, waktu Yesus memilih murid-muridnya, seharusnya juga punya kriteria. Bapak Ibu, saya sengaja menunjukkan peta ini. Ini ada Galilea, ada Samaria, ada Yudea. Di ayat-ayat tadi, Tuhan Yesus ada di mana Bapak Ibu? Di pantai Danau Genesaret. Atau di dalam yang lainnya disebutkan ini adalah Galilea. Galilea itu bukan tempat yang bagus. Seharusnya orang milih itu di Yudea. Yudea itu terkenal, di sana ada sekolah akademis cendekiawan Yahudi. Kalau milih harusnya di sini dong. Ada sekolahnya di sana. Ada 2 perguruan terkenal yaitu Hillel dan Shammai di sana. Jadi kalau orang memilih orang-orang jadi murid, harusnya carinya nggak di Genesaret. Fakta yang kedua, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit dari pantai. Siapa calon-calon murid Yesus? Pekerjaannya apa Bapak Ibu? Nelayan. Kerjaannya cari ikan. Nelayan pada waktu itu bukan pekerjaan yang bergengsi, bukan. Nelayan bukan pekerjaan yang dibanggakan pada waktu itu. Jadi kalau misalkan ada orang berkenalan pekerjaannya apa? Ya, cari ikan. Kalau membanggakan pekerjaannya apa? Cari ikan. Pengalaman sudah 5 tahun. Minimal 1 kuintal dapat. Wah gitu. Tapi enggak, ini enggak. Yesus cari nelayan-nelayan sederhana yang tidak terpelajar di sebuah tempat yang tidak terkenal, yang orang tidak berpikir kalau cari orang hebat di situ. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang panggilan. Ini berbicara tentang apa yang Yesus pikirkan atas murid-muridnya. Di dalam kisah ini, betapa muridnya berkesusahan. Mereka semalam-malaman cari ikan dan tidak dapat. Yesus cari di antara orang-orang yang kesulitan cari ikan.
dalam kondisi yang depresi, dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang ada di bawah. Semalam-malaman. Perlu saya lengkapi bahwa Simon dan saudaranya dan kawan-kawan seperjuangan pada waktu itu bukan nelayan biasa-biasa saja sebenarnya. Artinya sebenarnya mereka punya pengalaman untuk cari ikan. Tetapi malam itu waktu mereka sedang cari ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yesus hadir ke tengah-tengah mereka dan Yesus bilang begini, bertolaklah ke tempat dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan proses pemanggilan Yesus, ikutlah aku menjadi seorang penjala manusia. Gak pernah terpikir sama Petrus dan kawan-kawannya. Itulah sebabnya pada waktu kita melayani Tuhan, dasar kita adalah panggilan. Lakukan aktivitas pelayanan yang digerakkan oleh panggilan, bukan sekedar beban, tetapi panggilan. Kalau beban itu hanya bertahan beberapa bulan, pertama semangat kesininya tidak. Tetapi kalau berbicara tentang sebuah panggilan, biasa. Beberapa hari yang lalu kami cukup bersedih. Beberapa kali saya melayani di sebuah gereja dan disambut oleh seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang senior, usia hampir 70 tahun. Beberapa kali dia gembala sidang menyampaikan beliau salah seorang gembala yang paling rajin, datang paling awal, paling semangat, mau hujan, mau tidak hujan, naik motor kesayangannya. Dan seminggu yang lalu, hamba Tuhan ini kembali ke rumah Bapak. Saya sempat beberapa kali mengingat hamba Tuhan ini luar biasa sekali. Dan saya tahu hamba ini mengerjakan dengan panggilannya. Dan saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini, mari kita melayani Tuhan. Karena kita percaya kita dipanggil oleh Tuhan. Coba Bapak Ibu bisa bilang sama kiri kanan, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan. Ditambahin lagi panggilan istimewa. Panggilan istimewa. Kenapa saya katakan panggilan istimewa? Karena sebenarnya kita itu gak istimewa. Yang istimewa itu karena Tuhan yang memanggil kita. Kita kok biasa banget. Bahkan kalau mau dilengkapi, udah biasa banget, banyak dosanya lagi. Banyak dosanya. Tapi waktu kita bisa menjalani kehidupan di dalam panggilan, kita bersyukur. Yang kedua, kita melayani karena kita mengalami kasih. Ada wanita-wanita yang melayani Tuhan karena mengalami pertolongan Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah atau sering mengalami pertolongan Tuhan? Bisa angkat tangan. Semuanya angkat tangannya. Coba saya berikan kesempatan 1 menit untuk mengingat yang lalu-lalu bagaimana Tuhan menolong. Coba. Mungkin ada yang ingat pada waktu anaknya mau sekolah nggak punya biaya awalnya. Atau pada waktu mungkin pindah rumah. Atau waktu itu tidak punya kendaraan apalagi rumah. Atau mungkin ada pernah yang sakit lama sekali nggak sembuh-sembuh. Atau pada waktu kita punya masalah keluarga yang kita kebingungan bagaimana caranya keluar. Dan kesimpulannya adalah Tuhan baik. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju bilang amin. Amin. Tuhan baik. Seandainya ada Bapak Ibu yang masih rajin menulis diary, biasanya di era tahun 80-an itu suka nulis diary sebelum zamannya HP. Siapa Bapak Ibu, teman-teman yang pernah nulis diary atau diary, buku harian? Ada? Yang lainnya, Ibu yang ditulisin apa sih? Puji Tuhan, nilai matematik aku 9,5. Wah, ditulis di situ. Wah. Saya ingat waktu SD itu tuh menulis diary menjadi sesuatu yang menjadi kesukaan semua orang.
Teman-teman sekolah saya juga seperti itu. Beli buku-buku gitu. Yang menarik pada waktu itu, saya ingat sekali. Anak-anak, minggu depan diary-nya dibawa semua ya. Guru saya nyebutnya diary-nya dibawa semua ya. Oh iya, bawa masing-masing. Ada rahasia nggak? Ada rahasianya. Aku suka sama dia, ditulis. Gitu kan? Lucu-lucu. Dan akhirnya guru saya bilang gini, oke, tolong pinjamkan diary-nya. Wah, itu padahal kan nggak boleh ketahuan ya, tapi lucu guru saya. Ya, teman lucu anak-anak SD waktu itu. Tukar lucu-lucu. Waktu itu ternyata nyontek ya. Iya gitu. Jadi sampai diary itu menjadi catatan pengakuan dosa. Tuhan maafkan aku. Kemarin itu aku nggak suka belajar, aku mencontek. Tapi di balik semua pembicaraan saya yakin bahwa diary-diary yang pernah Bapak Ibu tuliskan di situ, salah satunya adalah tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, aku bersyukur tanggal 20 Oktober tahun sekian, saat itu aku dinyatakan sembuh dari penyakit misalkan. Kita melayani karena kita sudah mengalami kasih-Nya, Bapak Ibu. Allah sejak semula memulai kasih-Nya kepada manusia. Sejak semula Allah berpikir menciptakan manusia dengan penuh kasih. Kasih Allah itu kekal, tidak terhitung. Dan kita melayani Tuhan bukan lagi karena mencari hormat atau posisi. Di awal tadi kita sudah sepakat bahwa seseorang yang pekerjaannya melayani itu bukan posisi yang bagus. Sehingga pada waktu kita mau belajar melayani Tuhan dengan setiap apapun yang kita kerjakan, itu bukan lagi karena mencari hormat atau posisi, tapi karena kita mengalami kasih. Saya jadi ingat sebuah lagu, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Dan itu luar biasa. Yang seharusnya kita tidak selamat, yang seharusnya kita masuk neraka, kita hidup penuh dosa. Tetapi karena kebaikan Allah dikirimkannya Yesus buat setiap kita. Dan kita bisa beribadah pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita masih dikasih kesempatan untuk mengalami kasih-Nya. Bapak Ibu, nanti sebentar setelah saya khotbah, saya harus ke Cicalengka, ke Nagrek. Karena saya harus bersama dengan tim pelayanan pengembalaan di dalam pemakaman jemaat kami. Sekarang juga sedang persiapan ibadah di Rancaikek. Saya dalam 1 bulan bersama dengan istri, ada kali sekitar 4 atau 5, bahkan dalam 1 minggu, 1 sampai 2 minggu itu kami menghadiri beberapa kali ibadah penghiburan dan pemakaman, termasuk nanti sebentar. Dan kami merenung, kita punya kuota masing-masing. Kita sedang dikasih kesempatan untuk mengalami kasih dan berbagi kasih. Kita dikasih kesempatan untuk kita bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Jadi kalau misalkan, kenapa kita harus bersyukur? Ada yang jawab, saya masih bisa bernafas, saya masih bisa hidup. Betul sekali. Betul sekali. Kalau misalkan ada orang mengatakan, saya bersyukur, saya masih bisa bernafas. Lebay. Itu bukan lebay. Itu sungguh-sungguh harus disyukuri. Kalau kita punya kesempatan kita melayani di gereja misalkan, apapun itu kita bersyukur. Tadi saya sedang melihat Pak Gembala main bass. Kapan terakhir kali main bass sebelum ini Pak Gembala? Iseng aja pengen nanya. Berapa tahun yang lalu? Oh nggak pernah. Saya pikir wah sering. Nggak pernahnya gitu ya. Apalagi udah sering. Wah. Biasanya kan kalau kebaktian saya ingat kalau ibadah di sini kan dekat sama Pak Gembala. Pak Gembala itu kan tipe kalau tepuk tangan kan begini ya. Wah. Bener gak sih? Wah. Kalau main gitar kan wah. Seseorang yang mengalami kasih-Nya, seseorang yang bersyukur buat kasih Tuhan.
Dan kita melayani karena wujud syukur kita di hadapan Tuhan. Kita melayani karena kita berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Dan kita sebenarnya tidak mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan. Tidak bisa. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Bahkan kalaupun nyawa kita diberikan sekalipun, tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tidak bisa. Sehingga kita harus dengan senang hati, terima kasih Tuhan, saya ingin melayani. Saya mau melayani. Bahkan kita melayani dengan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu yang pernah jatuh cinta, angkat tangan. Angkat tangan, yang lain nggak apa. Halo, yang tinggi dong, yang tinggi nggak apa-apa. Nggak dosa jatuh cinta itu. Meskipun terjadi berapa puluh tahun yang lalu nggak masalah. Orang kalau pertama kali jatuh cinta, sudah pak, yang kelamaan. Saking semangatnya bapak ya. Oh kalau lagi orang jatuh cinta ini, ketemu kekasihnya, biasanya nggak ketemu siapa-siapa dia. Begitu ketemu kekasihnya, semangat. Saya biasanya sampaikan ini kalau misalkan lagi training di perusahaan gitu, Bapak Ibu. Masih ingat nggak pertama kali hari pertama masuk kerja? Masih pak. Waktu itu berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Oh iya. Masuk jam berapa masuk kerja? Jam 8. Persiapannya jam berapa? Jam 6 pak. Kenapa? Hari pertama kerja. Jadi hari pertama kerja orang biasanya. Pertama kali kerja. Ada lagi Bapak Ibu yang lebih semangat dari hari pertama kali kerja. Coba tebak apa? Gaji yang pertama. Jadi kalau tadi hari pertama kerja, gajian pertama, puji Tuhan. Jangan lupa kepulauan sebat suluk. Happy banget. Bapak Ibu, pada waktu kita beraktivitas, apapun aktivitas kita, itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dan masih nggak seperti pada waktu kita jatuh cinta yang pertama kali? Masihkah kita melayani Tuhan pada waktu kita seperti mengalami jatuh cinta yang pertama kali? Itu beda. Ya. Sehingga hari ini kita minta kemurahan Tuhan. Tuhan, aku ingin mengalami lagi. Dan itu menjadi sebuah kehidupan yang luar biasa. Pertanyaan penting, sebenarnya kita melayani buat siapa? 2 Korintus 4 ayat 5 berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi ayat ini mengatakan bahwa yang sedang dilayani adalah Yesus Kristus dan jemaat Tuhan. Jadi kalau ditanya, hari ini saya khotbah nih, saya pengkhotbah. Saya adalah pelayan. Yang saya layani siapa? Yang saya layani adalah Tuhan Yesus dan Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau habis selesai khotbah pulang gitu, terima kasih buat pelayanannya. Seharusnya orang pertama yang mengatakan terima kasih adalah saya. Saya diizinkan untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Saya diizinkan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan. Saya bersyukur kalau saya melihat mengikuti perkembangan gereja Tuhan di tempat ini. Betapa kita punya kesempatan yang sangat banyak untuk kita bisa melayani Tuhan. Bukan hanya yang kelihatan di mimbar. Ada banyak sekali pertemuan-pertemuan. Yang kadang itu Pak Gembala, kalau lagi event setiap tahun kemana lagi nih. Jadi gak cuma Bapak Gembala aja ngikutin Gloria, saya juga ngikutin. Ini GJG Air kemana nih gitu. Anak-anak youth yang waktu itu ke Singapura itu udah jadi berangkat.
Oh enggak, soalnya waktu saya lagi khotbah di Youth, ngumpulin ya nabung, kita mau ke Singapura, saya udah bilang sama Yoel, kasih tahu saya, saya mau ikutan, saya kan kakak, iya kak, bercanda Bapak. Tapi saya melihat bagaimana keluarga di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini, seperti sebuah keluarga yang harmonis, dan itu bagus banget. Jadi kalau namanya kebaktian umum di sini, saya bisa melihat dari yang anak-anak kecil sampai yang senior semuanya bisa, wah ini luar biasa. Yang di depan juga, wah musisinya senior juga berkolaborasi dengan yang lebih muda, menyenangkan sekali. Tidak menutup kemungkinan nanti anak-anak youth juga yang khotbah di depan. Yang anak muda bilang amin. Jangan. Lu kenapa? Why not? Lu sekarang zamannya anak muda. Indonesia itu sudah mau punya wakil presiden yang muda, bahkan sangat muda. Wah, tahun 30 kita mendapatkan bonus demografi. Bagaimana dominasi anak-anak muda, warga negara yang masih muda di Indonesia itu banyak banget. Banyak pakar internasional, banyak ahli-ahli ekonomi, konsultan, bahkan seluruh dunia memperkirakan Indonesia tahun 30 sampai tahun 45. Wah, itu pesat banget. Sehingga infrastrukturnya disiapin dari sekarang. Semuanya disiapkan. Kalau kita berbicara buat Indonesia, kita bersiap-siap bahwa Indonesia dipakai Tuhan buat dunia. Dan salah satunya melibatkan Bapak, Ibu, Saudara semua. Boleh tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Mungkin ada yang berpikir, saya sudah 60 tahun ke atas, apa yang bisa saya kerjakan? Saya pernah ngobrol dengan kawan saya, sahabat baik saya. Lebih tepatnya sebenarnya senior saya. Usianya 68 tahun. Teman diskusi dengan saya. Kok melihat salah satu aset besar Indonesia yang harus dikembangkan yang kadang-kadang tidak terpikir. Kamu tahu itu apa? Apa kok? Dia bilang, pensiun. Maksudnya yang usia 60-65 tahun ke atas? Iya. Saya 68. Kami punya segudang pengalaman. Kami punya segudang prestasi. Kami juga punya segudang kegagalan di masa lampau. Berguna buat siapa? Berguna buat generasi muda. Jadi saya mau mengajak yang usianya di atas 60 tahun, para senior, vokal grup senior masih. Namanya apa? Vokal grup yang senior? The Elders Band. Oh. The Elders Band. Nyebutnya aja udah luar biasa gitu ya. Bahasa Inggrisan gitu. Para penatua. Bukan penat dan tua, bukan. Penatua, jangan dipecah-pecah. Oh, the elders saja ya. Jadi the elders tidak merasa tua, tidak merasa bagaimana, tapi justru merasa bagian yang penting. Yang muda juga jangan kalah. Pengen tahu dong yang usianya 20 sampai 30 yang ada di jemaat, 20 sampai 30 ada. Nah, yang tinggi dong. Wah. Seumuran dengan saya, masih seumuran dengan saya. 20-30. Kita tuh masih kuat. Saya mengingkari hati nurani. Pengen kelihatan lebih muda. Baik. Yang ketiga, ingin menjadi berkat. Bapak Ibu mau menjadi berkat? Sekali lagi, Bapak Ibu mau menjadi berkat? Iya. Mari kita sama-sama menjadi berkat. Jangan cuma sekedar mau diberkati saja. Orang yang ingin menjadi berkat akan mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Ini penting sekali. Apa yang disukai Tuhan, apa yang membuat Tuhan senang. Pencapaian prestasi tertingginya untuk memberkati. Jadi Bapak Ibu pada waktu punya keahlian, kemampuan apapun itu,
dipakai buat memberkati. Oh, ada persekutuan nih, ada acara-acara, yuk, atau kebaktian padang, buat terang yuk. Wah, saatnya lah para chef di tempat ini untuk tampil masak gitu. Sering kan ya? Saya perkirakan di tempat ini sering. Menu andalan GJKI Andir apa di sini? Sayur lodeh. Siapa yang masak sayur lodeh? Biasanya. Bapak Ibu boleh angkat tangan, Bu? Bu Syuti. Bu Syuti mana Ibu Syuti? Oh, kebetulan tidak ada. Nanti sampaikan salam sama Bu Syuti. Dapat salam dari Pak Andreas. Tetap lodehnya berkarya. Dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Pada waktu sedang memasak lodeh, Tuhan tolong setiap bahan-bahan yang dimasukkan, yang menikmatinya akan Bapak Ibu jadi pengen cepat pulang. Ya, saya ingin mengatakan begini karena ada banyak hal yang sebenarnya sederhana dan itu dipakai Tuhan. Bapak Ibu bayangkan lagi makan, enak banget. Wah, obrolannya menjadi semangat sekali. Tidak ada satu hal yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Suatu kali saya sedang makan snack, bisa snack semacam kayak ciki begitulah, ada kemasannya. Dan kadang-kadang di dalam snack itu tuh ada sobekan kecil gitu, Bapak pernah lihat nggak? Jadi ada sobekan kecil di sini, gitu di sini. Pernah lihat? Buat apa itu? Buat gampang disobek. Itu tuh kecil banget. Kalau kita nggak lihat ya udah kecil. Bayangkan kalau itu nggak ada, nyampe ke sana. Atau mungkin bagaimana dengan peniti? Masih pakai peniti Bapak Ibu? Murah banget loh. Tapi kalau pas lagi dibutuhkan dan dia nggak ada, bisa pusing. Di dalam gereja Tuhan, khususnya di tempat ini, tidak ada dari setiap kita yang terlalu kecil untuk kita bisa melayani. Coba bisa bilang sama kiri kanan, yuk sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani. Sama melayani Tuhan. Dalam bidang apapun. Bulan November, saya berdoa bersama dengan istri 2024. Kita temanya apa ya? Biasanya kita suka berdoa buat tema layanan kita. Terus akhirnya tulis tanggal 5 dik dan saya menemukan satu kalimat ini. Aku ada, aku berguna. Jadi waktu kita berada di satu tempat, kita bisa berguna. Waktu kita di gereja, kita berguna buat teman-teman di gereja. Waktu nanti sebentar kita pulang ke rumah, kita berguna buat orang-orang yang ada di rumah. Waktu kita sedang di kantor begitu bersyukur dengan kehadiran kita. Waktu kita diundang di acara ulang tahun, di acara pernikahan teman, kita hadir, kita berguna dengan kehadiran kita, dengan perkataan kita. Jadi dimanapun kita berada, maupun disebut itu pelayanan atau tidak pelayanan sekalipun, dan kita yakin bahwa itu adalah yang kita lakukan, kita berguna. Karena kita ingin menjadi berkat. Bapak Ibu, saya biasanya jarang sampaikan ini, tapi mohon izin, kali ini saya akan memberikan PR buat Bapak Ibu. Tolong dipikirkan dalam 1 menit. Apakah hal yang berguna buat keluarga kita atau yang kita temui sampai nanti malam yang akan Bapak Ibu kerjakan? Silahkan pikirkan. Sederhana aja. Silahkan nanti dikerjakan, gak usah dikumpulkan. Tapi dipraktekkan. Jadi tolong pikirkan sampai nanti malam saya ingin melakukan apa ya. Boleh di rumah atau dimanapun, kalau misalkan aktivitas apapun, pikirkan itu dan tolong lakukan maksimal nanti malam. Mungkin cuma ada yang mau bosan nanti malam, Pak, pulang dari tempat ini saya berguna. Wah, mantap itu. Itu keren banget. Jadi kita ingin jadi berkat. Bapak Ibu, standar keberhasilan melayani adalah perkenanan Tuhan, bukan apa Bapak Ibu? Bukan pujian. Jadi pada waktu kita sedang mengerjakan sesuatu, dipuji teman, puji Tuhan. Gak dipuji, gak apa-apa.
Karena standarnya perkenanan Tuhan. Ketaatan kita di hadapan Tuhan bukan pujian teman. Justru kita bersyukur buat orang-orang yang melayani tapi tidak kelihatan. Mereka melayani di balik layar. Mereka melayani bukan hanya sekedar di mimbar yang kelihatan. Di balik ibadah kita yang lancar pagi hari ini, ada orang-orang yang mungkin sudah merapihkan tempat duduk, yang sudah nyalain sound semuanya, alat musik disiapkan, yang sudah beres-beres, bersih-bersih, yang tadi menyimpan ini semua tidak kelihatan. Bahkan ada di antara Bapak Ibu atau mungkin semua jemaat tadi malam berdoa buat ibadah esok pagi, gak kelihatan, tapi itu berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang kita yakin itu berkenan di hadapan Tuhan akan membuat kita sangat besar. Sehingga kita melayani dengan cara Tuhan, bukan sekedar pengalaman. Pemain musik boleh mohon izin kembali ke 4. Nanti saya akan nyanyikan lagu yang pertama tadi ya, Besar dan Ajaib. Saya beberapa menit lagi Bapak Ibu. Apa sih dasar penting untuk kita menjadi seorang pelayan? Jadi sementara kita melayani, kita suka melayani, ada hal-hal yang sangat penting yang membuat kita bisa berhasil. Yang pertama adalah kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan pribadi dengan pribadi yang kita layani. Iya dong. Kita kan mau melayani Tuhan. Jadi hubungan pribadi kita sama Tuhan. Yang kedua adalah kehidupan yang penuh keteladanan. Jadi pada waktu hidup kita penuh teladan orang lain lihat. Dan motivasi yang benar untuk melayani, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada suka duka di dalam pelayanan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa hari lalu saya diminta ke sebuah gereja di Kota Bandung untuk melatih pelayanan asyir dan greeter. Jadi asyir itu penerima tamu, greeter itu penyambut tamu. Jadi biasanya asyir sambil mengantar ke jemaat, greeter lebih ke bawa warta atau bisa kami kasih salam dan sebagainya. Di pertengahan acara training itu, saya minta peserta untuk menuliskan hal-hal apa saja yang menjadi suka dan yang menjadi dukanya di dalam melayani. Lalu saya kasih kertas post-it satu-satu dan saya minta jemaat para asyir dan greeter maju ke depan, tempel, ditempel satu-satu. Yang ini yang menyenangkan dan ini tidak menyenangkan. Dan di situ ada puluhan kertas yang adalah curhatnya para pelayan yang tidak menyenangkan ketulis di situ. Saya sedih kalau menyalami jemaat, tapi jemaatnya tidak membalas dengan senyuman. Ada di situ. Saya sedih waktu lagi asyir dan greeter tediwaro teh bahasa Sunda dicuekin. Saya sedih waktu saya sedang melayani, saya justru diomongin, kamu sok pelayanan. Saya juga pernah dibilangin kamu menjadi batu sandungan. Semuanya di situ. Sementara saya bacakan satu-satu mulai sedikit-sedikit. Ada beberapa yang keluarkan. Sementara air mata sudah mulai keluar satu-satu, saya mulai membacakan yang menyenangkan. Yang banyak orang berpikir pelayanan asyik cuma salaman berapa detik sudah selesai, berita berapa detik sudah selesai, tapi saya lihat di situ ada orang-orang yang merasa diberkati dengan pelayanan. Ada orang yang akhirnya curhat sama greeter, didoakan dan kembali datang sama Tuhan. Ada orang yang puluhan tahun tidak datang dan pada waktu ibadah pertama kali waktu itu akhirnya datang sama Tuhan dan lihat sesuatu yang menyenangkan ini. Dan akhirnya sesuatu yang menyedihkan tadi saya ambil satu persatu di depan para pelayan. Saya sobek-sobek. Saya buang di depan. Yang duka tidak ada artinya dibanding sukacita pada waktu kita melayani. Bapak Ibu bagi berdiri sama-sama. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya akan tutup dengan golden rule ini. Sebuah ungkapan
usah pakai ayat ini buat training di perusahaan-perusahaan. Ini Yesus yang ngajarin. Kalau seseorang ingin memberikan servis yang excellent, kalau seseorang ingin melakukan sesuatu yang terbaik, belajar dari Yesus. Matius 7 ayat 12 bilang ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang yang kita temui kita anggap seperti siapa sih? Saya berdoa, saya akan bertemu dengan jemaat Tuhan yang adalah hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaib. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Untuk kami boleh lebih lagi mengerti bahwa waktu kami melayani itu menjadi sebuah kehormatan, kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Karena Tuhan yang sudah memanggil kami. Karena kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan kami mau menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Mari melayani Tuhan dimanapun kita berada. Aku ada, aku berguna. Aku ada untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap melakukan firman-Mu. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya serahkan kembali kepada petugas.